Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini, kamu akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif penuh makna tentang seorang perempuan sederhana yang merantau sebagai tenaga kerja di negeri seberang. Ia berangkat dengan air mata, hidup dalam tekanan, tapi tetap memilih jujur ketika diuji dengan uang dalam jumlah besar. Dan dari situlah, takdirnya berubah, hingga hidupnya berbalik 360 derajat. Cerita ini bukan kisah nyata, namun disusun dan dikemas seolah nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran yang dalam darinya. Semoga setelah mendengarnya, kita bisa lebih yakin bahwa kejujuran dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh atau memberikan pelajaran berharga, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Cerita seperti apa lagi yang ingin kamu dengar? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Selamat mendengarkan. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan desa kecil di Jawa Timur. Siti duduk di pinggir dipan kayu, memandang keluar jendela bambu rumahnya yang nyaris roboh. Di tangannya, sebuah tas lusuh berisi baju seadanya, dan di kepalanya, pikiran yang berkecamuk tak karuan. Suara ayam berkokok terdengar seperti isyarat. Saatnya pergi. Hatinya berat. Ia melirik ibunya yang duduk diam di sudut ruangan, menggenggam sapu tangan yang sudah basah oleh air mata. Adiknya, Rahma, masih tidur, meringkuk dengan selimut tipis yang bolong di beberapa bagian. "Mak, Siti pamit ya. Doakan Siti kuat di sana," bisiknya dengan suara bergetar. Ibunya mengangguk tanpa kata. Pelukannya hangat, namun penuh luka. Di balik pundak anak perempuannya itu, ia tahu, kepergian Siti bukan sekadar mencari uang. Ini tentang harga diri. Tentang bertahan di tengah kesempitan yang kian menggigit. Perjalanan menuju bandara ditempuh dengan mobil sewaan dari agen. Di dalam mobil, bersama dua perempuan lain yang juga hendak berangkat ke luar negeri, Siti terdiam. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah, jalan becek, dan anak-anak desa berlarian tanpa alas kaki. Semua itu seperti kenangan yang mengikat pergelangan kakinya agar tak pergi terlalu jauh. Sesampainya di bandara, agen menyerahkan paspor dan tiket. Negara tujuan, Malaysia. Kota kerja, Johor Bahru. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gajinya Rp2.500.000 per bulan. Jumlah yang, bagi Siti, cukup untuk menyambung napas ibunya dan membayar utang warisan dari almarhum bapaknya. Tapi jauh di dalam hati, Siti menyimpan ketakutan yang tak pernah ia ungkapkan. Ia sering mendengar kisah kelam tentang para pekerja migran. Ada yang dipukul, ada yang dipaksa kerja siang malam, bahkan ada yang tak pernah kembali. Namun ia tetap melangkah. Di ruang tunggu keberangkatan, Siti mengangkat pandangan ke langit. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku patah di negeri orang." Pesawat mengudara. Siti menatap awan, sementara tanah kelahirannya mengecil dan menghilang dari pandangan. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri seberang. Tapi ia tahu satu hal, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Langit Johor Bahru tampak murung saat Siti melangkah keluar dari bandara. Seorang pria bertubuh tambun dengan wajah datar menjemputnya. Namanya Tuan Fadil, pria keturunan Tionghoa Melayu berumur 50-an. Tanpa banyak bicara, ia hanya memberi isyarat agar Siti masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah majikan terasa panjang dan menegangkan. Sepanjang jalan, tak ada obrolan. Radio mobil menyala pelan, memutar lagu-lagu lama yang tak dikenalnya. Siti mencuri pandang ke arah pria di sampingnya. Rautnya keras, matanya tajam. Hatinya mulai resah. Rumah Tuan Fadil terletak di kawasan elit perumahan berpagar tinggi. 2 lantai, ket putih gading, halaman rapi. Namun dari balik megahnya rumah itu, terasa hawa dingin yang menusuk. Seolah kemewahan itu menyimpan rahasia. Siti disambut oleh seorang wanita kurus dengan wajah kaku. Inilah Nyonya Fadil. Ia memandangi Siti dari atas sampai bawah, lalu berkata singkat, "Ikut saya." Tanpa senyum, tanpa ramah tamah,
Ia langsung memperlihatkan kamar kecil yang akan jadi tempat tinggal Siti. Ukurannya hanya 2 kali 1 meter. Tidak ada jendela, hanya kasur tipis dan kipas angin rusak. Hari pertama kerja dimulai keesokan paginya. Siti harus bangun pukul 5, menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyetrika, membersihkan seluruh rumah. Tak sempat istirahat. Pukul 10 malam, baru ia boleh tidur. Semua dilakukan tanpa ucapan terima kasih. Sekadar tegur sapa pun nyaris tak pernah ada. Tapi Siti tak mengeluh. Dalam diamnya, ia menabung kesabaran. Ia tahu, ini harga dari sebuah harapan. Dalam tiap cucian yang ia peras, ia membayangkan senyum ibunya. Dalam tiap lantai yang ia pel, ia membayangkan sekolah adiknya yang belum lunas bayarnya. Namun semakin hari, tekanan terasa makin berat. Nyonya Fadil mulai cerewet, memperhatikan tiap debu yang terlewat. Suatu malam, Siti lupa menaruh sendok di tempat semula. Ia dimarahi selama 15 menit penuh, berdiri sambil menunduk di ruang dapur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siti menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di atas bantal tipis di kamar kecil itu. Tapi di dalam hatinya, ia berkata, "Sabar, Siti. Jangan mundur sekarang." Ia tidak tahu, takdir sedang menulis kejutan besar untuknya. Sebuah ujian yang kelak akan membuka jalan perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, seperti biasa, Siti sudah mulai bekerja bahkan sebelum matahari muncul. Ia menyapu halaman depan rumah, membersihkan dedaunan yang berguguran, lalu lanjut menyiapkan sarapan untuk Tuan dan Nyonya Fadil. Hari itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nyonya Fadil keluar lebih awal untuk menghadiri acara arisan, sedangkan Tuan Fadil terlihat gelisah. Ia mondar-mandir dari ruang tamu ke ruang kerja, sambil sesekali memeriksa dompet di sakunya. Menjelang siang, Siti diperintahkan untuk membersihkan ruang kerja di lantai 2. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi hari itu pintunya dibiarkan terbuka. Dengan hati-hati, ia mulai menyapu lantai, mengelap meja, dan merapikan tumpukan dokumen yang berserakan. Saat ia hendak menyapu bagian bawah meja besar di tengah ruangan, matanya menangkap sesuatu. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tergeletak di lantai, tersembunyi di balik kabel komputer. Siti mengambilnya perlahan. Dompet itu tampak tebal dan berat. Sesaat, Siti berdiri terpaku. Tangannya gemetar saat ia membuka dompet tersebut untuk memastikan isinya. Lembar demi lembar uang 100 ringgit tersusun rapi. Totalnya mungkin lebih dari 10.000 ringgit. Di balik uang itu, terdapat kartu identitas dan kartu bank atas nama Fadil bin Osman. Napas Siti tercekat. Itu pasti dompet milik majikannya. Tapi hatinya mulai berdialog. Ia tahu, uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya seketika. Dengan uang itu, ia bisa melunasi utang ibunya, menyekolahkan Rahma, bahkan mungkin memulai usaha kecil di kampung. Namun, ada yang lebih kuat dari imajinasi kemiskinan, kejujuran. Nilai yang ditanamkan sejak kecil oleh almarhum ayahnya. Kata-katanya terngiang kembali dalam kepala Siti. "Nak, hidup boleh susah, tapi jangan pernah jual harga diri." Dengan napas panjang, Siti melangkah turun dan mencari Tuan Fadil. Ia menemukannya di dapur, sedang berbicara lewat telepon. Setelah menunggu sebentar, ia memberanikan diri menyodorkan dompet itu dengan 2 tangan. "Tuan, ini dompet Tuan. Saya temukan di bawah meja di ruang kerja," ucapnya lirih. Tuan Fadil menatapnya dengan wajah kaget. Ia mengambil dompet itu dan memeriksanya cepat. Matanya langsung berubah. Ia menatap Siti. Kali ini berbeda dari biasanya. Ada kerutan di keningnya, seolah sedang menahan sesuatu. "Kau temukan ini, dan tidak ambil sepeser pun?" tanyanya pelan. Siti hanya menggeleng, menunduk dalam-dalam. Ia tak butuh pujian. Ia hanya melakukan yang menurutnya benar. Tuan Fadil tidak berkata apa-apa lagi. Ia pergi begitu saja, masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Siti berdiri di sana, bingung. Ia tak tahu apakah tindakannya akan dihargai, atau malah dianggap hal biasa. Yang ia tahu,
Ia sudah memilih untuk tidak mengkhianati dirinya sendiri. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa peristiwa kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dompet hilang. Keesokan paginya, rumah itu terasa berbeda. Ada aroma roti panggang yang biasanya tak pernah disiapkan. Saat Siti turun dari lantai atas, ia mendapati Tuan Fadil sudah duduk di meja makan. Wajahnya lebih tenang, lebih ramah, meski tetap tanpa senyum. "Siti, duduk sebentar," katanya pelan. Siti ragu. Duduk bersama majikan di meja makan? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi karena diperintah, ia pun patuh. Ia duduk di ujung meja, tubuhnya kaku, matanya menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Tuan Fadil membuka pembicaraan dengan tenang. "Aku sudah periksa dompetku. Tidak kurang 1 sen pun," ucapnya sambil menatap lurus ke arah Siti. "Kalau kau mau, kau bisa ambil semua itu dan pergi begitu saja. Tapi kau tidak melakukannya." Siti hanya diam. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kau tahu, kejujuran seperti itu jarang sekali kutemui. Apalagi dari orang yang sedang terhimpit kesulitan hidup." Tuan Fadil berhenti sejenak, lalu berdiri. Ia pergi ke ruang tamu dan kembali membawa sebuah amplop putih. "Ini bukan hadiah. Ini bentuk rasa hormatku. Di dalamnya ada bonus gaji sebulan penuh. Terimalah." Siti mengangkat kepalanya. Perlahan. Matanya membesar. "Tuan, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin kerja dengan baik." "Tapi kau layak menerima ini," jawabnya singkat. Siti menerima amplop itu dengan gemetar. Belum pernah selama hidupnya ia menerima uang sebanyak itu dalam satu waktu. Namun lebih dari sekadar uang, ada sesuatu yang menghangatkan hatinya, dihargai. Beberapa hari setelah kejadian itu, sikap Tuan Fadil mulai berubah. Ia tidak lagi bersikap dingin. Bahkan sesekali menanyakan kabar keluarga Siti di kampung. Ia mulai mempercayakan lebih banyak hal kepadanya. Mulai dari mengatur jadwal rumah hingga membantu menyusun dokumen pribadi. Nyonya Fadil pun, meski tak banyak bicara, mulai bersikap lebih lunak. Ia tidak lagi mencari kesalahan kecil. Siti diberi waktu istirahat lebih panjang di malam hari, dan sesekali diizinkan menelepon ibunya lebih lama. Semua ini terjadi hanya karena satu hal sederhana, kejujuran. Namun perubahan yang sesungguhnya belum selesai. Di balik ketulusan Siti, Tuan Fadil melihat potensi yang lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Dan tanpa sepengetahuan Siti, ia mulai merancang sesuatu yang akan mengubah arah hidup gadis desa itu, untuk selamanya. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 1 tahun Siti bekerja di rumah keluarga Fadil. Dari seorang pembantu yang tidur di kamar sempit, kini ia dipercaya mengatur seluruh urusan rumah tangga. Bahkan, Tuan Fadil mulai menyertakan Siti dalam kegiatan bisnis kecil-kecilan miliknya, seperti mengelola stok barang dan pembukuan sederhana. Siti tidak pernah meminta lebih. Ia hanya menjalani semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Tapi justru karena itu, kepercayaan Tuan Fadil tumbuh semakin dalam. Suatu malam, Tuan Fadil memanggil Siti ke ruang kerjanya. Kali ini tidak dengan wajah dingin atau suara datar. Ada senyum tipis di wajahnya. Sesuatu yang jarang terlihat. "Siti, duduklah. Aku ingin bicara serius." Siti menurut. Ia duduk di kursi depan meja besar itu, tempat di mana dulu ia menemukan dompet yang mengubah segalanya. "Aku tahu latar belakangmu. Aku tahu kau tidak sekolah tinggi. Tapi aku juga tahu satu hal, kau punya integritas, dan itu lebih langka daripada gelar apapun." Siti menunduk. Malu. "Aku sedang membuka usaha distribusi makanan rumahan. Dan aku butuh orang yang bisa kupercaya untuk bantu menjalankannya. Aku ingin kau belajar. Aku akan ajari semuanya. Aku akan biayai pelatihan singkat untukmu. Kalau kau sungguh-sungguh, kelak usaha ini akan aku serahkan padamu untuk dikelola." Siti terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, Allah sedang menjawab doanya, bukan dengan jalan mudah, tapi melalui proses panjang dan penuh ujian. 6 bulan kemudian,
Siti pulang ke Indonesia. Bukan sebagai pembantu rumah tangga, melainkan sebagai mitra usaha kecil milik Tuan Fadil. Di kampung halamannya, ia membuka dapur produksi makanan beku, dibantu oleh mantan pekerja migran lainnya. Ia mengubah kamar lamanya menjadi ruang administrasi kecil. Setiap hari, ia mengatur pesanan, mengelola pegawai, dan memastikan semuanya berjalan baik. Rahma, adiknya, kini sudah duduk di bangku kuliah, berkat hasil kerja keras dan usaha yang jujur. Desa yang dulu memandang rendah kepergian Siti, kini memujinya. Tapi Siti tetap sama. Sederhana, rendah hati, dan tetap menjadikan kejujuran sebagai dasar dari semua langkah. Hidupnya memang berubah. Bukan sekadar 180 derajat, tapi benar-benar 360 derajat. Bukan karena ia kembali ke titik semula, tapi karena ia sudah melihat seluruh lingkar kehidupan. Pahit, getir, lalu manis, dan tetap berdiri teguh dalam setiap putarannya. Semua berawal dari satu pilihan sederhana, tidak mengambil apa yang bukan haknya. Dan sejak itu, Allah memberinya lebih dari apa yang pernah ia bayangkan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci datangnya keberkahan. Dalam kesempitan hidup, tetap memilih jalan yang benar bukanlah kelemahan, tapi kekuatan sejati. Siti tidak memilih jalan pintas. Ia memilih sabar dan jujur, dan dari situlah Allah membukakan jalan rezeki yang tak pernah ia sangka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 2:3. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup darinya. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa di balik kesulitan, selalu ada jalan jika kita tetap jujur dan berserah kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.